selamat sore waktu Swedia. Sekarang gue lagi ada di bandara. Akhirnya setelah 2 tahun kita nggak traveling, akhirnya kita mau traveling lagi ke 3 negara. Tapi nanti negaranya kemana aja gue bakal kasih tahu kalian pas udah nyampe di negara-negara tujuannya. Tapi untuk saat ini karena kita belum mulai untuk terbang, dalam artian nanti take off-nya itu tuh pesawatnya itu sekitar jam 6 pagi. Sedangkan sekarang tuh masih sore dan kita bakalan tidur di hotel pesawat, namanya Jambo Hotel. Itu tuh hotelnya itu tuh berbentuk pesawat, jadi kita tidur di dalam pesawat gitu, kayak semacam pesawat tapi mungkin dijadiin hotel gitu ya. Nah karena sekarang kita mau makan dulu, jadi sebelum ke hotel kita mau makan dulu, makan dumpling yang ada di bandara. Nah, jadi setelah makan baru nanti kita langsung ke hotelnya buat tidur, karena kan pesawat kita kan pagi, jam 6 pagi. Kenapa kita nginep di hotel? Karena kalau kita tidurnya dari rumah, berangkat dari rumah itu mau nggak mau kita harus jam 2 pagi itu harus udah bangun. Makanya sebelum jam makanya tuh kita nggak mau gitu loh dari rumah bangun pagi jam 2 pagi buat berangkat ke bandara karena pesawat jam 6. Jadi ya kita pilih tidur di hotel aja gitu gengs, buat malam ini doang. Nah nanti bakal dilanjut lagi vlognya sampai di hotel. Nanti gue bakal tunjukin vlog ini khusus liatin ke kalian hotel di pesawat. Dumpling. Look at ini, what is it? I don't know, you Itu can the eat green one. what is it? I don't know, long beans? What is it? Yeah. Cool banget. So eat then. Okay. Ini Zenit pesen sushi. Terus ini sepaket sama miso supnya. Ini sushinya ada 13 right? 13 macam. So try deh. Sekarang kita menuju ke bus station buat naik bus dari bandara ke hotelnya gengs. Sekarang masih jam 7 malam, jadi kita bakal tidur di hotel yang ada di bandara. Karena kita udah booking hotel di situ buat 1 malam ini. Penasaran nggak mau lihat pesawat yang dijadiin hotel kayak gimana kira-kira? Gue sih penasaran. Dan suhu di luar itu dingin. Oh my god, berangin, dingin. So guys, sekarang kita lagi nunggu busnya buat menuju ke hotel. Ini dari terminal 4 di nomor 3 bus stationnya. Dan masih ada waktu 5 menit lagi buat nunggu busnya. Cuacanya dingin. Ini sebenarnya berasap, nggak tahu kelihatan apa enggak. Jadi dingin. Jadi sampai ketemu di hotel. Oke gengs, busnya coming. Udah datang bus menuju hotel. Kita bakal naik bus ini gengs. Finally. Nunggu 8 menit busnya. Nah. Let's go.
hotelnya, gengs. Hotel pesawatnya. Kesan pertama gue setelah lihat hotel pesawat ini, aduh, nggak bingit. Dari luar ya, kayak pesawat rongsok yang udah nggak kepake, terus dijadiin hotel. Udah mana liftnya nggak berfungsi, kita harus naik tangga, mana harganya mahal. Aduh, aku yang nggak tahu nih di dalam kamarnya kayak gimana. Kalau B aja, aduh, cukup sekali mencoba. Nih, masuk dari sini. Tahu gini ketahuan nginep di Radisson seberangnya noh. Situ. Udah jelas itu hotel. Kudu naik tangga, bawa 3 koper. Aduh. Sekarang disuruh buka sepatu, gengs. Nggak boleh pakai sepatu. Sepatu tinggal sini. Lihat aja. Hotel macam apa ini? Kayak pesawat rongsok. Harganya mahal. Aduh, bikin gue ngedumel aja lo, Janet. Pakai tidur di sini lagi. Udah gitu hotelnya nggak ada yang jaga lagi. Nih, males banget yang kerja. Gak mau jaga sistemnya, ngelayanin sendiri. Wah, salah nih bawa gue kesini. Jadi bawel, gue jadi ngedumel. Permisi, Mbak, Mas, nggak ada orang apa? Sepi amat. Oh, ini kali dia nih yang pada kerja orang-orangnya. Apa siapa dia? Iya, ini dia yang pada kerja housekeeping, manajer. Fotonya doang dipajang, orangnya mereka gak ada yang nongol di sini, gak ada yang kerja. Makan gaji buta kali lo ya. Ini mah. Ini di sini Mas. Oh ini Mas ini yang kerja. Kerja di sini lo ya. Iya. Lo kerja di sini. Pegawai lo pergi kemana? Sepi amat romannya. Nengir baik lo, iya. Awas aja kalau mengecewakan kamarnya. Ya salam. Ya Allah ya Robi, Janet. Bayar mahal-mahal. Kamarnya begini doang udah kayak kamar inian motel anjir. Kamar kata. Aduh, muki gile lo Janidun. Ya Allah, masa kita tempat tidurnya begini atas bawah. Lah, orang hamil kasih tempat tidur begini. Bikin bundumel aja loh. Kecil banget nih kamar. Wah, udah deh, nggak lagi lah gue. Don't take me again here ya. Yeah. I don't like from beginning. Open the window so you see where we are. Ya Allah ya Robi. Wah, mulut saya tidak bisa diam. Ini cerita begini ya, namanya juga pesawat ya. Oh nih nih gengs, kamar pesawat reviewnya menurut gue nggak banget dengan harga yang ya Allah mahal ya buat gue, buat kantong kayak gue mahal. Segini doang kamarnya, ketahuan gue nginep di Radisson, jelas hotel. Let's go check out the hotel. Ya salam, aduh mulut gue tidak bisa berhenti. Aduh, ternyata toiletnya di luar gengs, kagak ada di dalam kamar. Ya salam, rempong banget ya. Terus kalau gue kebelet gue kudu keluar dulu gitu. Mana dia toiletnya? Sepi banget lagi, serem anjir, ngeri gue.
Ini kagak ada penghuninya apa ya? CCTV doang yang ngeliatin gue nih kayaknya. Apa ya? Lo perlu lihat aja loh. What? Where is toilet? You passed it. All of this is toilet. Hah? Ini. Ini All of toilet. Ini. 5, 4, Oh, ini 3. toiletnya. Like in a real place. Udah beneran toilet pesawat begini nih. Persis. Untung bersih. Oke. Terus bagaimana ya? Kan gue hamil ya. Tiap malam gue bangun mulu, mengencing mulu. Terus ini kamar mandinya di luar kamar. Lah, kalau gue kebangun, gue kudu keluar gitu ke toiletnya. Gimana sih dia si Zenit pakai ngambil kamar di sini? Aduh. Gue udah deh, gue ngencing dulu daripada gue ngomel baik dah. Jadi ini toiletnya ada shower. Kalau mau mandi, gelap. Gue shock. Gelap. Buka aja lo pintu Janet. Nih begini deh tuh. So gengs, gue mau bercuap-cuap sedikit. Nggak sedikit juga sih, dari tadi gue udah cuap-cuap terus. Nih mohon maaf ya gengs, sebelumnya bukannya gue nggak bersyukur apa gimana. Tapi kan karena ini vlog kan, gue mau nge-review soal hotel pesawat ini kan, karena ini pengalaman pertama kita tidur di dalam hotel yang bentukannya pesawat gitu. Jadi gue mau kasih tahu, review jujur aja gitu ke kalian. Makanya dari tadi kenapa awal kesan gue lihat ini hotel nggak ada berkesannya gitu buat gue ngedumel aja dari tadi. Karena kalau kalian lihat sebelumnya, yang sebelum itu yang gue tunjukin vlognya, di area luarnya itu kan gelap banget ya kan, udah kayak nggak ada penghuni, benar-benar sepi banget sumpah. Udah gitu kayak dari luar tuh kayak pesawat terbengkalai terus dijadiin hotel. Untungnya ini hotel bersih, walaupun gue kurang berkesan gitu, karena dengan harga per malamnya itu kita bayar 1.200 krona, di rupiah itu kurang lebih sekitar 1,8 juta gengs. Bayangin harga kamar hotel yang hampir 2 juta per malam, kita cuma dapat kayak gini, cuma dapat kamar atas bawah, tempat tidur atas bawah ya. Maksudnya gini, emang sih nggak bisa ekspektasi tinggi karena kan ini kan dalam pesawat ya, kalian bisa bayangin lah dalam pesawat segede apa sih gitu. Jadi kamarnya ya secuil-secuil, tapi gue agak gondok gitu dengan bayar segitu. Rasanya ya sama aja kayak kita tidur di kos-kosan malah. Kayak kamar kos. Di mana kamar mandinya di luar, gue lagi hamil, gue mau ngencing mulu bawaannya kan kalau tengah malam, terus gue kudu keluar gitu ke kamar mandi nih kalau malam. Jadi gue kesel gitu, dari tadi gue ngedumel mulu. Untung cuma 1 malam tidurnya. Ini kalau bukan karena pesawat kita bakalan pagi berangkatnya, pagi buta, ini nggak bakalan deh kita nginep di sini. Palingan dari rumah aja gitu berangkatnya. Udahlah tadi kan kita dari rumah naik taksi ke bandara, terus dari bandara kita naik bus, bus dari bandara, dari terminal 4 itu ke hotel itu gratis. Jadi kayak fasilitasnya gitu deh. Nah jadi lumayan kan, udahlah buang, maksudnya sama aja sih gitu, cuma karena kita nggak mau tergesa-gesa, terburu-buru, dikejar-kejar waktu. Kalau misalkan kita harus berangkat dari rumah pagi-pagi buta, karena kan pesawat jam 6 pagi itu kita jam 2 harus udah bangun. Jadi Zenit nggak mau tergesa-gesa karena gue lagi hamil. Makanya kita milih lah nginep di hotel ini karena Zenit ngerasain suasana tidur di dalam pesawat gitu gengs. Padahal mah tidur dalam pesawat ya sama aja, kita tidur dalam pesawat begini aja ya, merem. Cuma bedanya ini ada tempat tidurnya dalam pesawatnya gitu. Jadi ya
buat gue, pesan gue di hotel ini biasa aja ya, biasa aja udah kayak kamar tidur biasa aja udah gitu, cuma berbentuk pesawat luarnya doang, dalamnya mah ya kayak hostel, malah jatuhnya bukan hotel dengan harga segitu. 1,8 juta itu atau 1.200 krona itu nggak worth it sama sekali buat gue. Dan gue nggak tahu sarapannya dapat apaan, karena kan ini include breakfast sama ada wifi, tapi nggak tahu, nanti pagi kita lihat ya, kalau kita sempet bisa sarapan, tapi nggak tahu sarapannya apaan. Kalau sempet nanti gue bakal tunjukin, oke? Jadi ini tempat sarapannya, gengs. Ini cuma kita berdua doang. So gengs, sekarang jam 3 pagi, kita udah harus bangun karena pesawat pagi, jadi kayaknya harus lebih early lagi nanti di bandaranya, karena terbangnya kan jam 6, terus kita harus check in kayak udah standby jam setengah 5, jam 4:30 lah pokoknya kurang lebih. Jadi sekarang kita makan dulu di hotel karena makanannya cuma roti gitu-gitu doang, dan gue nggak bisa makan. Jadi untungnya gue bawa makanan otak-otak ayam dari rumah, gue goreng sendiri, masak sendiri dari rumah, bikin sendiri, dibawa ke sini. Jadi ya alhamdulillah lumayan deh, ada makanan yang bisa gue makan. Nah ini otak-otak ayam yang gue bawa sendiri, gue bawa 10 biji. Jadi di sini tinggal gue angetin di microwave, terus gue tinggal minum susu, minum jus, sama ini ngambil apel sama kejunya, udah gitu doang sih, karena kebanyakan roti kan di sini, gue nggak bisa makan roti. Oke gengs, makan dulu ya. So gengs, kita udah di dalam pesawat, mau lanjut terbang dari Stockholm Arlanda ke Tuzla Bosnia. Jadi soal hotelnya udah selesai dan kita bakal lanjut ke vlog traveling. Jadi sampai ketemu di Bosnia. I love you. I love you. I love you. I love you.